Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wardah. Oh, Ibu Wardah Ya. Yasmin. Waalaikumsalam Ibu Wardah. Nggih. Ya, betul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wardah dari Sidoarjo, Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Bu Wardah ini adalah sebenarnya ingin anaknya itu dipondokkan di pesantren Ibnu Abbas yang di Solo, Klaten ya, Klaten. Sementara anaknya ternyata maunya di Tazkiyah di daerah Batu karena ada temannya. Memang seperti itu Ibu. Seperti anak itu kadang-kadang kalau seperti anak saya mau mondok ini kelas 5 mau kelas 6. Anak saya itu minta ke Jombang. Padahal kakak-kakaknya itu di Ponorogo gitu loh. Terus saya tanya, "Kenapa nak kok minta di Jombang?" "Itu teman saya ke sana ya," katanya gitu. Jadi alasannya karena dia itu sama temannya. Terus saya tanya, saya kuatkan lagi. Yang penting kamu tetap ya bukan karena cuma teman, tetapi sekali lagi kamu harus punya tujuan. Kamu pengen seperti apa sih nanti, dan ternyata dia sudah punya tujuan. Artinya apa Ibu? Boleh memang kita orang tua itu misalnya agak maksa, tetapi juga nanti kalau anak-anak zaman now ini agak susah dipaksa, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu pokoknya gitu kan bisa kan. Pokoknya anak saya digontor gitu dulu kan bisa. Tetapi anak sekarang itu harus ada diskusi-diskusi. Kenapa kamu kok di Malang Tazkiyah, apa alasannya gitu. Terus nanti disesuaikan apakah budgetnya masuk dengan budgetnya orang tua gitu. Ternyata misalnya tidak cocok ya kita harus sampaikan, "Mas, bukan apa ya, tetapi yang Ibnu Abbas ini lebih keren Mas. Itu sesuai dengan harapannya abimu. Seperti kamu itu bisa nanti hafalannya di sana kuat," misalnya seperti itu. Jadi silakan didiskusikan, masih ada waktu, anaknya masih kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6 itu tadi ya, belum. Masih ada waktu 1 tahun ini untuk diskusi-diskusi sehingga nanti mempunyai kekuatan yang muncul dari anak itu sendiri. Seperti itu. Oke. Masya Allah. Semoga terjawab Ibu Wardah dari Sidoarjo ya. Kemudian Ustaz, ini ada Ibu Riri juga yang bertanya. Assalamualaikum Mbak Fi dan juga Ustaz Umar. Ini mau tanya, saya Riri dari Darmopali. Penjelasan Ustaz tentang suasana pondok pesantren yang bagus-bagus tadi gimana sih Ustaz? Apakah di Surabaya atau di luar kota? Ini mau jadi alternatif nih untuk mondokkan putra putrinya. Iya, terima kasih. Jadi ayah bunda sekarang ini kan banyak pesantren-pesantren yang sudah istilahnya membenahi fisiknya, kemudian juga gedung, kemudian termasuk program-program yang mereka certified daripada program musyrik pesantren seperti yang dilakukan teman-teman Gria Parenting ini. Di mana itu? Ya banyak sekali. Pertama, memilih pesantren itu kan disesuaikan dengan budgetnya kita sebagai orang tua gitu ya. Kita pengen budget yang seperti apa? Oh, ternyata kita mempunyai kemampuan yang seperti ini. Nah, banyak pilihannya, apakah di Batu, apakah di di Al Hikmah Boarding School itu juga ada.
Atau yang ternyata yang lainnya, ya, oh saya pengennya pesantren, misalnya pesantren salaf tapi yang modern, yang bisa ngaji kitab misalnya, ya banyak, misalnya di daerah Kediri, di daerah Jombang, macam-macam. Oh saya pengennya pesantren modern, ada pesantren misalnya apakah di Ponorogo, oh terlalu jauh, oh ya ada misalnya apakah pesantrennya Profesor Romrawi almarhum yang di Pacet, Al Firdaus, ataukah saya juga sedang dampingi ada pesantren namanya yang baru 2 tahun ini di Prigen namanya Nizamia. Ini adalah satu pesantren juga yang sedang kita sampaikan, ya. Ya ada kelebihan dan kekurangan. Sekali lagi silakan dipelajari, silakan hadir sendiri. Saya juga baru tahu ternyata pesantren-pesantren ini banyak yang suasananya masih asri sekali. Ya, di daerah Prigen, di daerah itu ternyata masih sungai-sungainya itu masih kayak sungai-sungai di kampung dulu yang batunya besar-besar, airnya bersih-bersih, masih seperti itu. Karena ada yang pesantren, ya belum lagi juga fasilitas tentu sekarang yang mulai diperbaiki oleh pihak-pihak pesantren, karena sekali lagi pesantren ingin menjangkau juga kelas, jangan sampai image pesantren itu kumuh, pesantren itu yang makanannya nggak enak, itu dulu itu sekarang sudah banyak yang dirubah. Jadi ini ada sesi terakhir ini, ada namanya konsep yang I-nya namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kita mencari tadi, ikhtiar disesuaikan budget, dananya, dan doa terus kita ikhtiar anak supaya di sana terus. Yang terakhir adalah percaya. Kalau kita sudah milih ke satu pesantren, kita percaya anak kita nanti mau dididik seperti apa, outputnya seperti apa. Saya yakin itu mereka sudah disesuaikan dengan apa yang mereka janjikan kepada kita sebagai orang tua. Oh nanti anak keluar dari pesantren ini 30 juznya sudah selesai, ada mendapatkan sanad yang bagus, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan lain sebagainya sesuai yang dianukan pesantren, ya. Gitu. Masya Allah, luar biasa Ustaz Rumah, terima kasih. Ini saya sedikit membacakan ya dari Bunda Ainur di Gresik yang alhamdulillah kan Ustaz merasakan bagaimana perubahan cucunya setelah merasakan bom 5 tahun, Ya. dan ini minta doa semoga Allah melindunginya dan meridhoinya. Amin, amin, ya. Masya Allah. Ustaz Rumah, silakan mungkin sedikit 1 menit untuk Ustaz barangkali memberikan kesimpulan pada pembahasan kita di pagi hari. Ya, terima kasih ya Bunda, pendengar suara Muslim, suara Muslim. Kita pagi ini tadi sudah bicara tentang ada konsep titip. Ketika kita mondokkan anak di pesantren, maka harus kita tancapkan dalam diri kita harus tega. Yang kedua, kita harus ikhlas anak kita dididik seperti apa. Kemudian tawakalnya tetap kepada Allah. Memang pesantren yang bagus siap mendidik anak kita seperti apa, tetapi kita nggak boleh lepas doa kita, kemudian kepasrahan kita kepada Allah, kemudian ikhtiar, kemudian juga percaya. Ini adalah konsep titip yang sering didengung-dengung pesantren. Kenapa? Orang tua pentingnya ketika memahami konsep ini, akhirnya ketika menghadapi atau mendapatkan anaknya ada masalah-masalah kecil, masalah interaksi, masalah sedikit gak kerasan, itu akhirnya bisa menguatkan. Juga bukan melemahkan atau justru anaknya, ya wis anakku tak ambil saja dari pesantren. Tidak seperti itu, tetapi akhirnya kita sebagai orang tua justru menguatkan, memotivasi kembali bahwa di pesantren itu harus diselesaikan apa yang sudah kita pilih, ayo kita selesaikan. Dan akhirnya anak kita bisa lulus selesai di pesantren. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rumah dari LPDI Transkrip Parenting. Ya, terima kasih. Kita membahas tentang pemaparan konsep titip pada santri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes. Waalaikumsalam. Wah, Fauzi re. Assalamualaikum.
Ustaz Imron itu di bagian apa Ustaz di YDSF Surabaya Ustaz? Penyaluran ya? Kayak ya anu ya bisa ngasih kayak untuk bangun-bangun sekolah dan ngono ya. Ada nomornya Ustaz Fauzi? Saya ada. Belum kirim ya nanti ya.